Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke pembahasan al-masailul jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di masa sebelum datangnya Islam, baik di zaman Rasulullah SAW ataupun sebelumnya. Rata-rata orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap perintah dan syariat Allah, mereka punya argumen atau punya istidlal. Yang kita masuk ke perkara yang ketujuh, apa dalil orang-orang yang jahil tersebut, yaitu al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haq. Orang-orang jahiliyah itu punya argumen bahwa yang kuat itulah yang benar. Ya. Jadi pakemnya kebenaran adalah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat, orang yang punya kuasa atau biasanya ketokohan dan biasanya juga hartawan. Artinya dalam lingkup ini mereka meyakini kebenaran ada di tangan mereka. Maka di dalam kitab beliau Al-Muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jahi. Faradallahu dzalika biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fi ma immakkannakum fi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa qaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi beliau nukilkan 3 ayat, Al-Ahqaf ayat 26, Al-Baqarah 89, kemudian Al-Baqarah 146. 3 ayat ini sebagai bantahan bagi kaum yang berargumentasi bahwa orang yang kuat ya dalam pola pikir, dalam amal, orang yang dzul mulk, punya kekuatan, kekuasaan, wal mali wal jah, punya ketokohan dan hartawan, itulah pakem kebenaran. Ya, maka Allah sebutkan di antaranya, Allah berikan kekuatan di antara mereka. Kemudian Allah juga buka segala sesuatu dari dunia kesenangan ini, tetapi mereka malah ingkar, mereka kafir. Ya, sampai falamma ja'ahum ma arafu, sampai ada nabi, ada rasul yang mendakwahkan, mereka tetap kafaru bih, tetap ingkar terhadap syariat Allah. Dan yang terakhir adalah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mereka sangat tahu akan datang min ba'di ismuhu Ahmad, nabi setelah Isa adalah Nabi Muhammad. Itu mereka faham, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Mereka bahkan berbangga kepada suku Aus dan Khazraj. Kalau sampai mereka sudah di barisannya nabi terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad sama saja, maka mereka berkeyakinan pasti akan menang. Ya, lihat aja pokoknya. Nanti kalau sudah di belakang nabi kami, kita akan menguasai kalian, yaitu Aus dan Khazraj. Tapi ketika nabi di Madinah, apa yang mereka jadikan? Mereka tetap ingkar. Bahkan mereka, selagi kita masih hidup, kita pasti memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pokok daripada kekuatan ya dijadikan kebenaran, tolak ukur dari suatu al-haq, sebetulnya Allah sampaikan di kaum-kaum sebelum kita. Ya, kaum-kaum sebelum kita. Contohnya apa? Contohnya siapa? Dari awal mungkin dari kekasih Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
ada dalam kekuasaan Namrud. Kekuasaan Namrud. Bagaimana Namrud? Kuasa enggak? Punya kedudukan? Punya. Kekuatan? Banyak. Sampai ketika Nabi Ibrahim diundang di istananya, bahkan pengen dikasih bahan makanan untuk keluarganya, kemudian ditanyakan, katanya kamu punya Tuhan, katanya kamu punya Rob, ya, seperti apa sifati Rob kamu itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu adalah yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Namrud ridho dengan ini. Kalau hanya mematikan, menghidupkan, dia bisa loh ternyata. Versinya dia. Dia ambil napi itu, ya kan? 2 napi narapidana, yang satu tetap dihukum, dibunuh, yang satu dilepaskan. Ini versinya Namrud, dia telah menghidupkan, dia telah mematikan. Dikira membebaskan itu memberikan kehidupan. Ketika membunuh narapidananya itu telah memberikan kematian. Itu kira-kira diikuti nggak sama rakyatnya? Diikuti apa enggak? Diikuti, dikira benar itu. Ya, jadi tolak ukur kebenaran yang penguasanya. Penguasa bilang ini benar, benar. Ini salah, salah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melanjutkan, kalau kayak gitu, Rabbku adalah yang apa? Yang menerbitkan matahari minal masyriq, dari timur, fa'ti biha minal maghrib, datangkan sekarang dari arah barat. Ya, gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa apa enggak? Ya, fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud si kafir itu pun tercengang. Ya, gimana? Bisa jawab? Aslinya kalau kita buka tafsirnya, itu Namrud sudah mau jawab. Namrud itu mau jawab. Loh, gak roh tak, Ibrahim? Sing muncul nih serengenge dari timur itu ya aku. Yang menenggelamkan matahari dari barat itu ya aku. Itu pengen dijawab oleh Namrud. Tapi Namrud melihat di istana itu, di majelisnya itu ada orang yang lebih tua dari dia. Ya, paham maksudnya? Ada orang yang lebih tua dari dia. Kalau sampai ada orang yang lebih tua dari dia, yo ketok ngapusine no. Namrud anggap usianya berapa? 50. Ada simbah usia 70 tahun. Namrud sampai bilang, matahari itu yang terbang ke timur saya, yang nenggelamkan ke barat saya. Lumbai, Namrud, sampai nurung lahir lah aku. Matahari dari timur terbit, terbenam ya dari arah barat. Karena ada kakek-kakek itu, makanya nggak sempet ngomong, nggak berani dia. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir pun tercengang. Di sini Namrud. Maka karena tercengang, ya, kemudian nggak mau kalah, diambil lagi bahan makanan pokok itu. Nabi Ibrahim jadi nggak jadi dapat bantuan atau suaka bahan makanan pokok. Ini karena kekuasaan, karena ketokohan dan harta, akhirnya menjadi tolak ukur kebenaran. Ya. Kalau di dalam kaum muslimin, awal terjadi pakem yang menyimpang seperti ini kapan? Siapa yang pertama kali? Ya, pertama kali muncul sekte yang menyimpang adalah Khawarij. Tapi Khawarij gak sempat berani seperti ini. Mereka masih berlandaskan Al-Quran. Kebenaran pakemnya tetap Al-Quran. Malah kalau nggak Quran mereka nggak terima. Ya apa enggak? Itu orang Khawarij. Tapi muncul nantinya pakem kebenaran bukan Quran lagi, tetapi ketokohan. Ya. Siapa itu? Rafidhah, Syiah.
Dalam tubuh kaum muslimin yang pertama kali memakai rumus kejahiliahan, pakem kebenaran adalah siapa yang kuat, siapa yang kuasa, itu Rafidhah, Syiah. Ketika mereka berkeyakinan Jibril itu salah di dalam membawakan risalah, harusnya ke Ali. Atau mungkin dengan riwayat-riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ali bahwa engkau adalah penggantiku, engkau adalah penggantiku, maka proses Ali mengganti Nabi menjadi Khalifah Ar-Rashidah yang keempat itu nggak difahami bahwa sebelum Ali ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, itu nggak difahami. Yang penting Abu Bakar, Umar telah mencuri, gosop haram, keputusan bahwa Ali itu adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak pakai itu, mereka tetap membenci Abu Bakar, membenci Umar, sehingga akhirnya Ali dan yang mereka yakini sebagai a'immah mereka maksum, mereka yakini maksum. Dan itu diikuti oleh orang-orang yang ada di belakang mereka sampai di negeri kita. Apa contohnya? Contohnya apa? Mengikuti kebenaran karena orang. Itu jadinya yang salah itu. Mengikuti kebenaran karena orang. Ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Bisa membedakan? Jadi belajar dulu. Oh, ini benar, kita ikuti. Ini hak, hadza huwal haq. Kita beramal di atasnya, maka ketemu orang yang sama, maka kita tahu, oh ini orang juga benar, oh ini orang juga benar, oh ini orang juga benar. Jangan lihat dulu, oh fulan, oh bagus itu kayaknya. Akhirnya dia ikuti meskipun menyimpang. Ini masuk pakem atau pasal yang ke-7. Dan sekarang mulai banyak. Kenapa? Karena beragama sesuai dari hawa nafsu dulu. Dia pokoknya punya keyakinan, umpamanya musik halal, punya keyakinan musik halal. Dia cari pembenaran itu. Siapa ya kira-kira dai, ustadz, mubalek yang menghalalkan musik? Ya diikuti ini. Nah ini cocok ini gue banget ini, ini baru top. Ya kayak gini, ustadz kayak gini yang bagus, lemah lembut, nggak semuanya langsung haram, bid'ah enggak, musik halal lah, tergantung penempatannya, kalau ada nada-nada syiriknya ya buruk berarti. Tapi kalau ngajak-ngajak sholawatan, ngajak-ngajak kebaikan, ya musiknya jadi baik. Nah ini cocok. Jadi semua ayat-ayat, semua nas-nas dari hadis itu bisa mandek hanya karena imam. Ini syubhatnya zaman sekarang diantaranya ini. Terkadang dai-dai pembawa syubhat itu, jadi dalil-dalil qat'i, dalil-dalil yang sudah jelas, kemudian diputus mata rantai kejelasannya hanya dengan ucapan imam. Seperti hanya masalah musik punyanya Ibnu Hazm, kitab Al-Muhallanya. Itu aja ruwet diputar-putar di situ. Seakan-akan ingin mendakwahkan nyantai aja, masih ada imam yang membolehkan musik. Padahal bagaimana dengan mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, itu nggak dibahas. Dalilnya diambil dulu, difahami sesuai pemahaman Ibnu Hazm plus pola pikir mereka masing-masing, sehingga kebawa oleh jamaahnya. Oh ini cocok nih, kayak gini bagus. Sama perayaan, happy birthday ulang tahun, sama ulang tahun enggak apa-apa. Kemudian milad, makanya sekarang anak tanyakan yang mulai membolehkan namanya ulang tahun. Semenjak kapan maulud, milad jadi artinya selamat ulang tahun? Semenjak kapan? Belajar bahasa Arabnya dari mana itu?
Sekarang maulid, milad diterjemahkan dengan selamat ulang tahun. Itu dari mana belajar bahasa Arabnya sekarang? Ayo. Ya. Coba sekarang ketika mereka berani, ayo milad, mauludan atau selamat hari raya, mereka pakai tumpeng, mereka pakai anggaplah enggak happy birthday tetapi pakai barakallahu fi umrik atau macam-macamnya. Coba sekarang berani enggak untuk Nabi SAW mereka ulang tahun? Tokoh-tokoh mereka kan mereka ulang tahun nih yang sudah wafat. Ya, contohnya yang 10 tahun sudah meninggal kemarin. Itu setiap tahun ada haulnya. Ya kan? Setiap tahunnya ya seakan-akan tambah usianya. Berani nggak mereka kepada Rasul? Nggak berani, karena memang ini bukan syariat. Ini tasyabuh, ya, tasyabuh dengan kufar, tasyabuh bil jahiliyah, dan karena ngikuti orang, ya, ngikuti orang. Kita ini udah susah membetulkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang ditambahi maulud, milad, jadi selamat ulang tahun, tambah lagi. Ya kan? Orang yang minal aidin wal faidin aja kita susah, itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu saja setiap tahun masih diulang terus. Ya apa enggak? Mau kongguannya, mau sirupnya, sama saja. Taib. Ala kulli hal, ya, jadi karena ketidakfahaman mereka terhadap hak, maka mereka membawa kebenaran karena orang tersebut. Orang ini kayaknya cocok. Orang ini penampilannya Masya Allah. Ya, orang ini Masya Allah, nggak takut sama sekali sama corona. Jangan takut sama corona. Ya, sholat tetap di masjid. Ya, kalau bisa dapat corona mati di masjid. Masya Allah, husnul khotimah. Masalahnya corona rakoyo dicokot kobra, ya kan, patok di masjid, kelenger di masjid. Ya kan, ketularnya di masjid. Ketularannya di mana? Di masjid. Matinya di rumah sakit. Podo aja akhirnya. Ya, makanya tolong, bukan kita berbicara hawa nafsu. Ya. Dihimbau untuk sholat di rumah. Ya, berjamaah sama keluarga. Nggak usah bikin komuni-komuni, ya, majelis-majelis dulu. Paling tidak 2 minggu, 2 pekan. Nah, tokohnya bilang nggak apa-apa, kalau bisa semakin kita sergap ke masjid, ya, karena musibah kita lebih ke masjid. Himbauannya nggak dituruti, ya. Maka ini yang dimaksudkan dengan kebenaran karena orang, ya. Sekarang para mufti, para ahli fatwa, para ulama sudah menghimbau seperti itu, menganjurkan seperti itu. Lalu ini kok datang orang-orang yang fikihnya aja jauh daripada ulama, ya, keilmuannya jauh, seakan-akan tawakalnya lebih tinggi daripada ulama, kan aneh. Ya, itulah kalau berbicara dengan hawa nafsu. Kemudian dalam rangka memenuhi panggilan kebenaran karena 4 faktor ini, contohnya adalah kuat, kuasa, ketokohan, hartawan, maka rata-rata Allah berikan terlebih dahulu kenikmatan, yang mana sebetulnya kenikmatan itu merupakan azab atau siksaan yang diajukan, ya, siksaan yang maju. Jadi sebelum di akhirat mereka sudah merasakan terlebih dahulu di dunia. Itulah yang dikenal dengan istidraj. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, wadharni, hei Muhammad, biarkanlah. Ya, biarkanlah umat-umat yang mengingkarimu, umat-umat yang tidak mendengarkan dakwahmu. Siapa saja sudah biarkanlah, kembalikan urusannya kepada Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sesungguhnya, ya, mereka akan Allah berikan istidraj dari sudut yang mereka tidak mengetahuinya. Contohnya Namrud tadi.
Ya, Allah berikan istidraj, kekuasaan, harta, ya, kemudian kesombongan itu memang dipupuk ayol ikhwah. Kalau kalian sombong sekarang, kemudian 10 tahun lagi itu kemungkinan antum mungkin bisa jadi nabi palsu. Ya kan? 10 tahun lagi yakin antum bisa mendeklarasikan Tuhan. Iya. Ya, Lia Edan misalnya. Ya kan? Itu awalnya dulu dia mulai sombong, tahu. Ya kan? Kemudian naik levelnya jadi Jibril. Ya kan? Jibril sudah mulai naik lagi mendeklarasikan dia adalah penguasa kerajaan langit, ya, Tuhan dan semacamnya. Seperti itu. Yang di Pasuruan, ya, dukun atas nama muslimah itu, ya, yang bilang bahasanya corona dimplok. Waduh, ya kan? Jangan takut corona dimplok. Waduh, ini sama. Dulunya dia ngerasa dapat wangsit, dapat kelebihan bisa mengobati. Habis itu naik levelnya. Dia bisa manggil Jibril, dia bisa manggil Nabi Muhammad. Ya, sekarang naik lagi, corona bisa dimplok, sehat walafiat. Terus nanti itu kalau nggak ada yang mendakwahkan, tidak ada yang mengkat, itu nantinya bisa tambah gladra. Coba sekarang yang ngaku-ngaku kemarin Sunda Empire, kemudian King of the King, apalagi kemarin di Purworejo itu apa, kerajaan sejagat selangit itu coba awalnya dia mesti orang pendusta yang dia berada dalam kedustaan nyaman, akhirnya naik level. Orang yang soleh juga demikian. Antum pengen bisa sedekah 1M, mau? Sedekah 1M, mau? Lah sekarang dulu rajinkan 50.000, 100.000, 2 tahun jadi 1 juta, 2 juta. Nanti 10 tahun antum sedekah 1M biasa. Ya, antum janji sekarang, ya Allah, turunkanlah rezekimu. Saya mau sedekah, yakin ketika ada 1M nggak bakal sedekah. Yakin sudah. Kenapa? Karena nggak pernah dipupuk. Wong keburukan saja itu bisa naik level karena dipupuk. Kebaikan juga demikian. Antum pengen punya cita-cita, punya maktabah sendiri umpamanya. Kalau dari sekarang antum nggak coba beli, ya, buku 1 sebulan, bulan depan 2 bulan lagi 3, besoknya lagi 6 jilid, insya Allah antum kelakon itu jadi punya maktabah, perpustakaan. Tapi kalau hanya impian saja, nanti ngenteni punya duit, nanti ketika punya harta, saya langsung beli 1 kontainer, yakin nggak bisa. Itu hanya impian kosong saja, ya, karena harus dipupuk. Ya, apapun keinginan kita di dalam beramal yang istilahnya sampai nyundul langit itu, dari sekarang harus dicoba. Ya, coba sekarang orang pengen hafal Quran 30 juz, kalau nggak mau ngapalin satu ayat bisa? Nggak mungkin bisa, nunggulah dapat wangsit, nunggu dapat ilmu laduni, ya, dan lain sebagainya. Mungkin mustahil. Nah, istidrat itu sebagaimana ada dalam Namrud, ya, semuanya Allah berikan, tapi tetap ingkar, tetap kafir, maka Allah kemudian langsung berikan lalat atau nyamuk, itu sudah selesai urusan. Ya, Fir'aun kurang apa lagi? Yang mampu mengucapkan ana rabbukumul a'la. Istidratnya 300 tahun kurang lebih usianya Fir'aun. Bersin aja nggak pernah. Ya, bersin nggak pernah Fir'aun itu. Artinya apa? Sehat walafiat, tidak ada bakteri yang ada di sekelilingnya. Apalagi virus COVID-19. Ya, nggak ada. Tapi karena tetap ingkar, maka Allah berikan azabnya dengan ditenggelamkan. Kemudian Sabak, ada kekuasaan di sana, ya, negeri Sabak, ada ketokohan juga. Allah berikan kesenangan, Allah berikan kebahagiaan, kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang masya Allah, ranum-ranum. Tapi ketika mereka tetap ingkar beleleng, akhirnya Allah jadikan jannatani, 2 kebunnya itu menjadi 2 kebun yang
tanahnya tetap bisa ditumbuhi, tetapi tumbuhannya yang muncul cuma apa? Cuma tumbuhan buah-buahan yang manis, yang pahit, dan juga sidr, yaitu buah-buah bidara itu. Nggak bisa dimakan. Ya, Allah balikkan itu semuanya. Hanya kenapa? Karena mereka tidak mengikuti kebenaran sebagaimana yang telah utusan Allah datangkan, ya, para nabi, para rasul, tetapi mereka hanya dengan level ketokohan. Ya, kalau sudah tokohnya bilang A, ya A, tokohnya bilang B, ya B. Seperti hanya pembahasan sebelumnya, yaitu taklid buta, ngikuti mayoritas manusia. Nah, meskipun ya dalam hal ini kita juga dilarang untuk meminta azab disegerakan di dunia. Ya, ini juga permasalahan lain. Paham maksudnya? Minta segini, kita minta kepada Allah karena ini ada di dalam sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang sakit keras sampai Rasulullah SAW mendatangi. Ya, Rasul melihat sakitnya ini sakit gak wajar. Ya, gak wajar. Ini kalau sudah ada teknologi medis mungkin gak kedetek sama medis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat ini, apa yang engkau minta kepada Allah? Apa yang engkau minta kepada Allah? Maka sahabat ini menerangkan bahwasanya sesungguhnya aku berdoa akhir-akhir ini, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk tidak menyiksaku di akhirat. Kalaupun aku disiksa, tolong segerakan siksaku di dunia saja. Waduh, ini apa namanya, over confident, ya, percaya diri sahabat seakan-akan mampu untuk menerima azab Allah selagi di dunia. Maka dapat DP itu dari Allah, ya kan? Dapat DP dulu, sakitnya sudah nggak kuat dia. Maka Rasulullah SAW menegurnya, kenapa kamu berdoa demikian? Artinya doa kita minta disegerakan azab boleh apa enggak? Enggak boleh, dilarang. Kenapa engkau tidak mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau tidak meminta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, ya, sekaligus kebaikan di akhirat supaya tidak mencicipi api neraka? Kenapa enggak itu? Kenapa Rasulullah sampaikan demikian? Kira-kira Allah merahmati enggak? Kira-kira bisa enggak merahmati? Bisa enggak Allah mengampuni? Bisa. Kenapa harus minta diazab? Kalau umpamanya minta rahmat ternyata Allah turunkan. Makanya jangan minta yang macam-macam. Ya, itu. Makanya kemudian dikenal di kita dengan doa sapu jagat. Ya, memang kebaikan tok isinya. Dunia baik, akhirat juga baik. Nah ini, ya, jadi kembali kepada orang yang seakan-akan dunianya lebih dari kita, ya, seakan gampang urusannya, duit yo ngalir terus, nggak pernah ngerasakan susah, ya, punya HP kok kayaknya kuota pulsa juga ada terus, ya, cepet terus segala urusannya, tetapi kok maksiat, maka perhatikan bahwasanya itu bukanlah keberkahan, bahkan itu adalah istidraj, ya, sesuatu yang dari bentuk kemenangan, bentuk kegembiraan, kebahagiaan, ya, tetapi pada hakikatnya itu adalah azab yang Allah ajukan ketika di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam bab ini juga Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh umat Tsamud, ya, Ad dan Tsamud. Irama dzatil imad. Lanjutannya apa? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah, lihat. Kita ini dibandingkan umat Tsamud, ya, Ad dan Tsamud, kita ini tidak ada apa-apanya.
Allah yakinkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah tidaklah ciptakan di muka bumi ini selain mereka. Jadi orang kaum Ad Samud itu Allah berikan kelebihan dibanding umat sebelum dan sesudahnya. Apa itu? Pertama, bastah, kekuatan fisik. Ya, kekuatan fisiknya beda dengan kita memang. Ya, fisiknya lebih gede, lebih kuat, lebih gagah. Maka sampai orang Latin menyebutnya dengan Goliat. Iya kan? Apa Goliat itu? Raksasa, apa yang semacamnya itu. Bastah, kekuatan fisik. Kemudian Allah berikan keahlian di dalam masalah perabotan rumah. Ya, membangun rumah saja coba bandingkan. Ayo lihat lu, gunung dipahat. Kita ini bisa mahat gunung, penting bunder atau kotak, yang penting bisa dihuni. Mereka mengukir. Mereka mengukir. Bayangkan. Ya, mengukirnya dengan presisi, belum ada alat-alat yang jenisnya itu, belum ada. Mereka bisa indah, cakep. Sekarang bisa kita lihat bekas-bekasnya. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau kitab Ada wa Dawa yang biasa kita kenal, itu beliau memberikan contoh-contoh umat yang kuat tetapi mereka ingkar. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Kenapa? Karena mereka mendustakan nabinya. Ya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Ya, nabinya pengen, sudahlah kalian aku tinggalkan, biarlah unta ini hidup. Malah disembelih. Ya, kaumnya Nabi Soleh seperti itu kan? Ya, karena ingkar terhadap nabinya dan mereka yakin bahwa kekuatan mereka adalah semuanya. Ya, mereka merasa benar karena kuat, mereka merasa benar karena pintar bisa ngukir. Ternyata dengan geleger, apa istilahnya, suara yang dari langit yang menggelegar, itu mereka pun binasa. Allah siksa. Maka kebenaran itu bukanlah diukur dengan orang, dengan ketokohan dan kekuasaan, tetapi kebenaran dihitung karena apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Qala Allah, firman Allah, kemudian syariat-syariatnya yang dibawa oleh para al-anbiya wa rusul. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.